Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ayahanda Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Ustaz Dr. Andes Haji Suwadi MAG yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kami hormati teman-teman dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Yang di sebelah kanan saya ini adalah penerus pejuang almarhum Ustaz Habibi, Ustaz Irwan, sekretaris kita yang baru. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Beliau ini juga anggota Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian Ustadz Hafid Badri, ya, kita panggil Abah Hafid ya. Beliau ini Wakil Ketua Majelis Tabligh PDM, dan Abah Soleh ini adalah Ketua yang membidangi Divisi Kemasjidan. Ada lagi yang Singadalawan gitu ya. Mana? Ustadz Jufri, mana Ustadz Jufri? Nah, di depan Ustaz. Nah, di depan Ustaz. Ya, silakan. Beliau ini ketua yang membidangi kemubalikan atau KNM. Ada juga yang luar biasa muda, tapi kursinya nggak cukup kalau disuruh maju. Ustaz Roni, silakan diangkat Roni. Nah, ini ya. Tepuk tangannya kan cuma satu ini. Beliau ini yang membidangi divisi dakwah dan digitalisasi. Dan sahabat sekalian, ada yang lain ya. Ini insya Allah kita berjumlah sekitar 31 ya aktif Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya. Bapak yang dirahmati Allah, yang pertama kami atas nama Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Matur nuwun dan terima kasih banyak atas kerawuhannya panjenengan memenuhi menghadiri undangan raker yang pertama. Kalau kemarin rakor ya Pak ya, ini raker. Jadi kesempatan kami raker dengan panjenengan satu periode itu hanya maksimal 2 kali, tidak boleh lebih dari 2 kali. Ya itu memang aturannya seperti itu. Dan yang raker itu yang diundang adalah Majelis Tabligh di bawah struktural pimpinan daerah, yakni Tabligh Cabang. Dan juga kami meminta supaya lengkap wakil ketua yang membidangi. Mohon izin yang lebih dari 3 utusan bisa angkat tangan. Wah, genteng. Coba 6 beneran tak? Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan luar biasa. Genteng. Jangan lupa ya, besok kum di Padusan ya, biar penyakit hilang semua. Kemudian izin yang hadir 3 orang 1 cabang. Berapa cabang? Oke, 3 orang 1 cabang. 1, 2, 3 4, 5, 6 2 cabang aja. Ya ini nggak apa-apa. Yang hanya hadir 2 orang 1 cabang. Lumayan, turunkan. Yang hadir hanya 1 orang 1 cabang. Iya, nggak apa-apa. Ijen tatak. Nah, nggak apa-apa. Luar biasa, bulat ya. Luar biasa ya. Nggak apa-apa. Ini pejuang. Seandainya pun kita meninggal dalam keadaan berjuang, jihad fisabilillah. Kalau nggak kita yang menggerakkan, siapa lagi ya kan? Meninggalkan anak istri dan pekerjaan dan segala kesibukan di Surabaya. Yang belum hadir atau yang mungkin tidak hadir ada 3 cabang ya, ada Wonocolo hadir. Kemudian Asemrowo dan satu lagi Benowo. Jadi OO KB. Karo iki kadarullah ya. Iya. Nah ini
Bapak sekalian, nggak apa-apa. Ini insya Allah jumlah semua peserta itu yang hadir ada 60, pas ya, 60. Kita sewanya kemarin rencananya 10 atau 11 villa, jadi 7 villa. Alhamdulillah ya, yang berjuang hadir di sini saya doakan tercatat sebagai pejuang Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dan para asatidz yang dirahmati Allah, kita punya 7 tantangan ya. Pertama masalah akidah. Bukan berarti saya ngefanakan 7 Pak. Saya nemukan 7 Pak. Jadi 7 tantangan. Yang pertama masalah akidah Pak. Boleh dicek anak-anak kita sekarang. Saking khawatir rezeki, berapa sih yang lulusan dari pondok, berapa lulusan dari Institut Agama Islam, berapa yang lulusan dari UNMUH atau PAI atau Usuluddin dan sebagainya. Tapi yang jadi mubalik berapa? Kita ini Pak bukan sekedar kekurangan mubalik, tapi kekurangan kader. Bahkan satu kader itu ada yang menduduki tingkat pusat sampai tingkat ranting. Betul ya Ibrahim ya? Bukan hanya itu, sampai beliau pun juga bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah. Jadi ini tantangan kita. Saya kalau melihat fenomena-fenomena anak zaman sekarang itu tidak mau Pak berorganisasi, karena yang dipikirkan aku dapat apa? Daripada waktuku habis buat organisasi, mending aku bekerja. Itu pun kalau mereka mau kerja Pak. Bahkan saya khawatirnya sekarang itu ada semacam fenomena baru di Surabaya, cari koin jagat. Nah, ya itu kan apa ibu? Kuduru, Ustaz Kuduru. Iya, tantangan akidah. Mulai anak-anak di dunia TikTok, media sosial itu sudah mulai dirusak dengan weton, mulai dirusak dengan siu, mulai dirusak dengan garis tangan dan lain sebagainya. Kemudian tantangan ibadah boleh dicek. Kami dari KMM yang safari subuh, tiap subuh bangunnya jam 2:30, berangkatnya jam 3. Itu pun kalau tidak jauh, kalau jauh sampai Benowo bisa-bisa berangkatnya jam 2, bahkan 2:30. Udan dilakoni sampai ono sing tau dibegal, endi ya? Endi wong sing tau dibegal, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Nah, itu Pak. Itu Pak. Sampai sekarang dompetnya kosong, kata istrinya enggak boleh bawa banyak-banyak. Takut dibegal lagi, memang begitu Pak. Tantangan kita berat Pak. Jenengan kami sama, cuma hanya beda tempat. Kami di daerah, panjenengan di cabang masing-masing. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Karena apa? Allah juga mengingatkan kepada kita, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang hamba yang berperang. Karena sekarang perangnya model baru, yaitu berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Seperti saat ini kita toto bareng-bareng. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Tantangan yang ketiga, akhlak moral, sosial budaya. Akhlak anak-anak ketemu wong tua gelem hormat Pak, gelem salim, gelem salam, gelem ketemu, assalamualaikum, pagi Bapak, ketemu jenengan ketemu sama anak-anak sekarang enggak? Anak-anak gelemnya apa Pak? Belas. Itu yang paling ringan Pak. Iya, yang paling ringan anak zaman sekarang. Dan mohon maaf, ini ya saya turun dari sebuah masjid di daerah Duku Kupang. Saya habis ceramah, didekati oleh seorang hakim. Beliau hakim pengadilan tinggi agama mengatakan, Ustadz yang Ustadz sampaikan datanya benar. Memang angka perceraian di Surabaya itu tinggi. 2 faktor penguat adalah perselingkuhan dan ekonomi. Bahkan Ustadz, ada seorang wanita rela menemani lelaki tidur demi membayar hutang suaminya. Pertama dapat 500.000, kedua 1 juta. Rasa enakan minta ketika dapat 2 juta. Keempat gak diperbolehkan suaminya. Akhirnya apa? Suaminya minta
cerai. Itu fenomena Pak. Dan ini yang ngomong hakim langsung. Bahkan yang lebih ngeri lagi Ustaz, pengajuan menikah orang tua untuk anaknya di usia dini itu juga sangat banyak. Ada yang sampai 9 tahun umurnya Pak. Ini tantangan kita Pak, akhlak moral. Sopo sing ngomong doli tutup kakak-kakak. Ayo. Doli tutup Pak. Tutup. Ayo kita cek bareng-bareng kalau perlu. Pintunya. Iya Pak, ada rumah yang masih buka Pak. Cuma saya belum lihat rumahnya. Mungkin ada yang mau bantu. Ustaz, saya mau lihat rumahnya. Kawan, wilayah ini. Untuk wilayah ini. Yang keempat, tantangan ilmu budaya. Budaya membaca maksudnya. Anak sekarang gak gelem Pak, dikon senau pusing kepalai. Bahkan anak arek SMP sampai gak iso moco, gak siji loro Pak wangke Pak. Mahasiswa dijak kali-kalian gak iso Ustaz. 8 kali 6 gak tahu. Ini tantangan kita juga Pak. Iki salah sapa? Salah ustaz. Ustaz sapa? Ustaz sing cabang-cabang. Ceramah itu dugen kayak Ustaz Zuri. Kalau ceramah itu gen. Kemudian tantangan ekonomi ini juga penting. Bahkan ada fenomena di salah satu wilayah itu pengurus Muhammadiyah itu ada insentifnya karena apa? Dakwahnya luar biasa karena meninggalkan apa? Pekerjaan karena melayani umat. Kenapa kamu nggak berorganisasi? Aku dapat apa mah organisasi? Bahkan ada seorang istri, ya organisasi terus. Oleh apa ya? Itu Pak. Si gue baterai itu. Iya. Nek wong lanang kuat gak apa-apa, nek wong lanang gak kuat. Bahkan ada seorang ini Pak tadi kemarin subuh Pak, Ustadz saya bisa pinjam uang 12 juta. Saya tuh gak kenal iki sopo. Barang tak buka konco salah satu grup di wilayah Jawa Timur Pak. Masih ada Pak di sini Pak. Artinya apa? Kita ini belum selesai dengan ekonomi kita. Nah, ini harus dipikirkan bersama. Gimana mubalek ini kesejahteraannya gitu. Mubalek harus dibayar tinggi supaya apa? Bisa ngurusin umat. Mubalek dikongkon kerja, karek keselin. Nek bengi tinggal tuh dan terus ngelamun umat sopo isu sampai bengi. Ini kita pikirkan bersama. Tantangan politik saya nggak mau bahas. Yang terakhir adalah tantangan teknologi. Saya duduk berdua dengan sekretaris saya ini. Itu gara-gara AI saya dikira rangkulan Pak. Ada kami punya murid kenal di Facebook, wajahnya diambil, wajahnya ditempel di video orang sedang mandi Pak. Persis ketika dibawa ke Polres itu kelihatan video itu editan. Teknologi Pak. Dan anak-anak sekarang pengguna teknologi itu 354 juta smartphone aktif. Padahal penduduk kita tahun 2023 278,6 juta. Nah ini menjadi perhatian kita bersama. Tidak bisa Pak kalau kami sendiri, kami butuh sinergi. Oleh sebab itu Bapak sekalian, ada 3 hal yang hari ini dan besok dibahas dan tolong selesai supaya kami bisa melaporkan ke Ayahanda. 1 Bapak sekalian, yakni tentang aturan pedoman penyelenggaraan masjid. Itu ada Abah Soleh, nanti yang mengawal juga Ustadz Hafid Bakri. Kemudian ada yang divisi masjidan bisa katakan, itu ada di belakang. Tapi insya Allah untuk yang ini khusus kita yang awal ya Satya. Karena ini terkait kebijakan Pak. Iki sing takmir iki sopo? Sing takmir iki majelis cabang, PCM atau majelis takmir daerah atau mungkin PDM. Kalau PDM kan burun Pak, biasanya majelis takmir daerah. Nah itu ada, sudah dapat di situ semua, silakan dicek. Itu yang pertama. Itu yang nanti kita buat komisi A. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, yakni membahas instruksi PDM teknisnya. Apakah itu ada hal yang perlu didiskusikan kembali teknisnya? Apakah sudah ada langsung kesepakatan atau gimana? Ada diperlukan. Yang ketiga Bapak sekalian, kami mohon izin Pak, mohon izin dan mohon pertolongannya. Di tablet cabang itu jumlah mubalek
yang sebenarnya itu ada berapa? Kami dibantu. Apakah beliau maaf masih hidup? Beratan, kami kirim data, lu harus meninggal seperti di pasar di jenenge ada begitu, Ustaz. Ya, tolong dicek kembali, apakah beliau sudah tidak di Muhammadiyah? Ada ya? Orang balik Muhammadiyah dari Muhammadiyah? Ada ya? Ya. Apakah beliau sudah tidak mau berdakwah lagi karena ikut Kementerian Agama atau apa gitu ya? Dan monggo itu dicek Pak sekalian. Kami butuh data itu. Berapa jumlah masjidnya, berapa jumlah TPQ-nya, ada nggak santrinya, ada nggak rumah tahfidnya. Coba program kita, satu cabang, satu rumah tahfid. Yang sudah punya rumah tahfid ada berapa? Saya mau menghitung. Di Surabaya, cabang Bubutan, satu, cabang Rembangan, dua, rumah tahfid. Belum ada ya? RT. Hah? RT. RT kok? RT rumah tahfidz. Wah. Dikira Usui gak tahu STMJ HLB. Nah, oke, tidak apa. Jadi itu Bapak sekalian, masih ada dua di Surabaya. Di sini ada divisi kemasjidan, divisi KMM, divisi Mubalek Muda, divisi LPTPQ, dan divisi dakwah digitalisasi. Ada 5 divisi Bapak sekarang, masing-masing punya program kerja ya. Dan kalau saya baca nanti waktunya kelamaan ya, nanti kita share kalau LCD-nya sudah datang ya. Itu sudah kita raporkan dan banyak program kita. Waktu dekat ini izin Bapak, pelatihan Dai Muda Muhammadiyah. Iya. Ada pelatihan Dai Muda Muhammadiyah, tolong dikirimkan ya. Kemudian itu Dai Camp. Kemudian ada Mubalek Sambal Masjid, Mubalek Sambal Sekolah, ada Safari Subuh. Tolong yang Safari Subuh benar-benar teridentifikasi kami. Jangan mengadakan sendiri. Biar kami itu ada alasan sambang jenengan, sambal ke masjid, ada masalah apa. Dan mohon maaf, ada beberapa masjid yang dalam tanda kutip itu warnanya oranye. Kalau merah saya pikir masih belum seberapa oranye. Oranye itu Pak masih berbau-bau salafi. Musa. Iya. Mursal. Muhammadiyah Rasa Salafi. Ketika saya konfirmasi ketua cabangnya dengan ringan mengatakan jangan khawatir Ustadz, itu Salafi lunak, gak lemes tapak awak dewi Pak. Nah itu, dan maaf Bapak sekalian, ini mari kita cek mulai sekarang ya. Ya, kalau mereka sekedar ikut jamaah silakan, tapi kalau ingin menguasai ubudiyah dan kemasjidannya, itu yang tidak diperbolehkan. Muhammadiyah itu organisasi, pesan raker kemarin yang terpenting tercatat dalam kos kita, Pak Andrea masih ingat? Bermuhammadiyahlah sak kuatmu, ojo bermuhammadiyah sak karepmu. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Ayah Anda mohon diberikan pencerahan. Ya, dan sekaligus membuka acara kita pada malam hingga pagi hari ini. Dilarang pulang sebelum selesai ya. Dilarang pulang sebelum berenang atau kum-kum misalnya. Apa makan durian? Saya kan masih durian. Nah, kita aja sehat selalu buat panjenengan Bapak, dan jangan lupa kita semua adalah tentara Allah. Seadanya kita berjuang, berdakwah, ceramah, meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan apa Pak? Fisabilillah. Kita siap itu semua. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman dari personalia Majelis Tabligh UGM Surabaya yang saya hormati, dari wakil PJM, kemudian dari Majelis Tabligh cabang serta anggota Majelis Tabligh cabang yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah 2 hari ini kita berjuang ya, menjalankan atau meneruskan tugas-tugas dakwah Islam
dengan sehat tanpa hambatan apapun. Semuanya sehat gitu Bapak sekalian ya. Ada beberapa yang memang izin karena berbarengan dengan kegiatan di aum mereka atau di cabang mereka. Tapi insya Allah itu tidak mengurangi kekhidmatan ya, kelancaran serta prosentase acara kita. Insya Allah masih aman. Semoga kerawan panjenengan Bapak sekalian menambah keberkahan dan semoga ini menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kami sampaikan ada amanah ya yang harus kita sampaikan ya. Tidak banyak kok, 7 ya, 7. Jadi kami sampaikan hasil raker itu akan kita rekap untuk diperiksa bersama dengan majelis taklim cabang. Selanjutnya kita usulkan ke pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya untuk dibuatkan surat keputusan. Yang kedua, masih ada penyempurnaan sebagian data, baik itu data masjid, data mubalik, dan data TPA. Kenapa harus disempurnakan? Karena beberapa bulan lagi kita akan mengadakan Akademi Mubalik Muda. Kita akan mengadakan Diksus Ketua Takmir, Komandan, dan juga kita akan mengadakan Diksus Pala Kepala TPA. Jadi ini keahlian-keahlian profesional apa yang harus dimiliki oleh Ketua Takmir maupun Kepala TPA itu harus kita diklatkan di situ. Kemudian Bapak nomor 3, mohon keaktifan dari masing-masing majelis tabligh ya, karena kita sama-sama mendapat amanah di pundak yang suatu saat kalau kita dipundut kita akan mempertanggungjawabkan amanah itu. Yang pertama, tolong diaktifkan lagi mengikuti kajian pencerah ya, karena terakhir di rukun kemarin itu kita mengundang 500, itu yang datang 250. Sudah dimasakkan gulai kambing, Masya Allah, kambing guling. Yang datang itu hanya 250, ini kan kasihan tuan rumahnya. Kemudian cabang yang lain jangan takut untuk ditempati tuan rumah. Selama ada tempat yang representatif, masalah pembiayaan bisa kita diskusikan. Kemudian keaktifan ngaji maju nanti setiap Kamis, dan menata kembali jadwal khutbah Jumat ya, atau mubalik yang dijadwalkan. Mohon dicek kembali, jangan sering-sering nuruti jamaah ya. Ikuai ternyata bukan mubalik Muhammadiyah ya. Nanti ikuai akhirnya jamaahnya bingung, ini sih bener sih gitu ya. Yang keempat, tolong instruksi 2,5% dari perolehan infak itu segera disampaikan ke takmir supaya takmir juga merapatkan dengan personil anggotanya. Karena dalam waktu dekat kita akan berpencar untuk menguatkan instruksi PDM ini. Yang kelima, tolong segera dijadwal safari subuh. Nomornya Ustadz Jufri ya, silakan ditulis nanti ya, atau nomornya Ustadz Busairi yang menjadwalkan itu. Yang keenam, tolong dihidupkan giat dakwah di masing-masing tablighnya. Sama seperti kayak Gubeng, namanya ada pengajian Ahad pagi, matahari terbit. Di Sukomanunggal ada pengajian apa namanya? At-Tanwir. Di Kenjeran apa namanya? Namanya apa? Kasih nama usaha. Pokoknya jangan pencerah, karena pencerah itu sudah diambil PDM. Nah, bukutan kajian Ahad pagi Khairul Ummah, Kerembangan Sakinah. Apa? Mana itu? Sabi kerep ahadmu, ngagel pagimu. Sekarang bilang aduha. Sekarang bilang aduha. Oh, saya pernah di sana ya, aduha. Ya. Dalam apa itu SMC? Siraman, Tauhid. Oh, malam Jumat, bukan Ahad. 1 bulan sekali.
Kalau malam akad itu ada juga. Ya, pokoknya adakan setiap ahad ya atau setiap Sabtu yang tidak berbenturan dengan ngaji maju atau jadwal kajian bicara. Jadi setiap cabang bergeliat Pak. Ini waktunya bergeliat. Karena kalau kita tidak mendoktrin umat kita, maka umat kita, umat Muhammadiyah ya jamaah Muhammadiyah akan didoktrin oleh mubalek yang lahir dari TikTok, dari YouTube ya. Tolong ini pundak kita ini amanahnya berat. Yang terakhir setelah ini yang ketujuh kita ada pertemuan rutin. Gak apa-apa ya? Pertemuan rutin silaturahim antara tablet daerah dan tablet cabang, mendiskusikan. Ono sing WA Ustaz Imam ini, Ustaz tolong Ustaz ini jangan dipakai di tablet daerah, jangan dikirim, ini orang salafi Ustaz, ada begitu. Wah, kejam-kejam kalau WA ke saya lapor-laporan itu. Ya itulah memang resiko ya, nggak apa-apa. Yang penting hatinya harus tetap tenang, harus tetap ikhlas gitu ya. Amanah, ada 7 amanah, tolong diingat-ingat. Tidak ada tambahan ya. Cukup kita aja. Sehat selalu buat panjenengan. Semoga langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan bimbingan darinya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basrun minin. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.